dalam hadirat-Mu Bapa, perhentianku sempurna, perhentianku sempurna, perhentianku sempurna. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Si unmute, Pak. Ya. Dengan kasih Kristus, sebentar Pak Silain akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada kesempatan yang baik ini kami boleh lagi beribadah pada minggu ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan puji-pujian dan penyembahan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami berdoa untuk gembala kami, sehingga apapun yang disampaikannya adalah firman-Mu yang murni, Amen. yang mengubah, bukan hanya mengubah paradigma kami, tetapi akan mengubah karakter kami seperti karakter Kristus. Haleluya. Inilah kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat ketemu kembali kita ya. Kita masuk dalam ibadah pada sore hari ini. Kita mudah memuji, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti lewat kebenaran firman Tuhan ini hal-hal apa saja yang harus kita lakukan di muka bumi ini. Haleluya. Tema sore hari ini kebenaran firman Tuhan adalah dengan tema harus diperjuangkan. Saya ulang, harus diperjuangkan. Konteks kebenaran firman Tuhan yang mau kita bahas hari ini yang harus diperjuangkan adalah bicara tentang kekudusan hidup. Ya, oleh karena itu saya minta Pak Michael tolong dibacakan Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin, firman Tuhan. Di situ ada kata-kata dikatakan, kejarlah kekudusan. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan kebenaran firman Tuhan Ibrani pasal 12-14 ini, kekudusan itu bukan otomatis, ya. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib demi dosa kita, lalu kita sudah merasa sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kalau begitu punya pemikiran kita, berarti nggak nyambung dengan Ibrani 12-14. Ibrani 12-14 mengatakan kejarlah. Ada kata perintah di situ, kejarlah. Berarti upayakan sama dengan usahakan sama dengan diperjuangkan. Karena ayat ini mengatakan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Amin ya. Amin. Tanpa kekudusan, dengar baik-baik ini katanya, firman ini. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Sekarang pertanyaannya, Tuhan ada di mana? Di surga toh? Nah, jadi sama dengan kalau kita tidak mengejar, artinya tanpa kekudusan, ya sama dengan nggak bisa melihat Tuhan, nggak sama dengan yang tidak sampai di surga, itu aja intinya. Makanya kekudusan ini harus diperjuangkan. Jadi Bapak Ibu, kesucian hidup, kekudusan hidup haruslah diperjuangkan. Karena seseorang tidak akan dapat memiliki kekudusan hidup atau kesucian hidup tanpa perjuangan. Tidak bisa. Udah jelas kok itu tadi Ibrani 12-14 katakan kejarlah. Jadi ada upaya, usaha, ada perjuangan untuk masuk dalam kekudusan hidup.
Jadi Bapak Ibu, kesucian hidup tidak dapat dimiliki orang percaya atau tidak dapat dimiliki orang Kristen dengan sendirinya atau secara otomatis, yang selama ini banyak pemikiran orang Kristen seperti itu. Seolah-olah karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib berarti kita sudah otomatis kudus. Tidak demikian. Dosa akibat dosamu itu memang sudah selesai. Tapi kehidupan kita sekarang ini belum selesai gitu loh ya. Kejar kekudusan. Karena kalau kita anggap selesai, berarti Ibrani 12 ayat 14 ini bertumburan dong dengan pengertian kita yang sudah selesai tadi. Berarti nggak connect gitu loh, nggak nyambung. Berarti ada sesuatu yang harus dikaji. Baik, Bapak Ibu, kesucian hidup tidak dapat dimiliki orang percaya dengan sendirinya ya. Ingat, itu harus diperjuangkan. Tidak otomatis sudah kudus, diperjuangkan. Karena ada pengajaran-pengajaran mengatakan karena Tuhan, maksudnya gini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti karena Allah itu kudus, kita otomatis kudus. Soalnya nikmatin aja lah dalam kekudusannya. Itu bertolak belakang dengan Ibrani 12, 14 sama ayat-ayat yang lain lagi. Kita nggak perlu bahas di sini karena nanti terlalu panjang ya. Bapak Ibu, masalahnya gini, seberapa tinggi seseorang mencapai kesucian atau kekudusan hidupnya, itu bukan hanya tergantung dari kasih karunia Tuhan saja, ya. Bukan hanya tergantung dari kasih karunia Tuhan saja. Memang tanpa kasih karunia Tuhan kita nggak bisa hidup dalam kekudusan. Nah makanya firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Makanya Tuhan kasih anugerah supaya kita bisa masuk di dalam kekudusan Allah. Anugerah itu kan kita udah tahu di kayu salib apa aja, yaitu penebusan di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Terus anugerah itu apa? Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita mengerti, dituntun dalam segala kebenaran. Apalagi diberikan anugerah lewat anugerah ini, yaitu Injil, firman Tuhan yang menyelamatkan. Ya, jadi tidak hanya tergantung itu, gitu loh. Tidak hanya tergantung oleh kasih karunia Tuhan saja, gitu. Seberapa tinggi level kehidupan kekudusan kita, melainkan juga sangat tergantung dari perjuangan manusianya itu sendiri. Jadi kalau Anda sudah dikasih anugerah tapi Anda tidak memperjuangkan kasih karunia itu, ya aja bohong gitu loh. Maksudnya gitu ya, nggak ada artinya. Artinya Anda tidak meresponi anugerah Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa untuk masuk kerajaan surga kita harus berjuang. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Lukas pasal 13 ayat 23 24. Nanti Pak Michael yang akan membacakannya ya. Lukas pasal 13 ayat 23 24 jelas di situ Tuhan Yesus berkata, "Berjuanglah." Ya, coba kita dengarkan. Lukas 13 ayat 23 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Haleluya. Ya, pintu yang sesak itu mewakili artinya tentang kerajaan surga. Makanya Tuhan Yesus katakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi untuk masuk ke kerajaan surga Anda harus berjuang, gitu loh. Ya, bukan lenggang kangkung seperti yang selama ini kita pahami. Udah, pokoknya pasti masuk surga. Enggak seperti itu, ya. Berjuang. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk. Banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi perlu meresponi. Jadi Bapak Ibu, di bagian lain juga dalam Alkitab, Tuhan Yesus menyatakan bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tolong Pak Michael tunggu, cuman jangan siap-siap aja dibuka Matius 22 ayat 11 sampai 14. Di bagian ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa banyak yang dipanggil,
tapi sedikit yang dipilih. Nanti kita baca ya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih pengertian. Anda ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Karena kalau nggak dipanggil, nggak ikut Zoom di sini. Ya kan? Nggak ikut dalam Zoom ini kalau Anda nggak dipanggil. Percayalah, entah kemana-mana saudara. Karena ada di Zoom ini berarti orang-orang yang terpanggil. Cuman masalahnya sekarang adalah terpilih atau tidak. Gitu. Jadi jangan merasa terpanggil sebagai orang Kristen, percaya Kristus, lalu merasa sudah pasti terpilih dalam arti masuk surga. Enggak seperti itu ya. Jangan salah pengertian kita. Coba tolong Pak Michael, Matius 22 ayat 11 sampai 14 dibacakan. Matius 22 ayat 11 sampai dengan 14. Ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Oh, ini kan bicara tentang perjamuan Tuhan Yesus, Bapa mengundang orang-orang. Jadi dipanggil semua. Nanti banyak tuh yang bikin alasan, aku lagi inilah, aku sibuk lah, aku ini dan sebagainya. Akhirnya diperintahkan oleh, ini kan cerita sebelumnya seperti diperintahkan oleh Tuhan, udah panggil aja dari seluruh gang mana panggil aja, pokoknya ikut di sini pesta. Lalu setelah pesta, kok didapati ada yang tidak memakai pakaian pesta. Itu menggambarkan, melambangkan ya secara artinya tidak memakai pakaian kekudusan. Gitu. Loh, kok ada di sini nih orang ini nggak pakai pakaian kekudusan? Nggak boleh, bukan di sini tempatnya. Pergi, suruh keluar, dicampakkan ke bagian dalam yang paling kertak, ratapan dan kertak gigi. Itu kan menandakan tempat yang paling sakit tuh, kalau sampai kita gigi kita kertak gitu kan menandakan tempat yang merasakan sakitnya gitu loh. Makanya dikatakan di ayat 14, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Amin ya, Bapak Ibu. Jadi harus dipahami. Tema kali ini kita menyoroti tentang kekudusan. Itu harus diperjuangkan. Tema harus diperjuangkan, tapi yang kita soroti hari ini adalah memang semuanya harus diperjuangkan. Tapi yang hari ini kita batasi, mau kita soroti, yang harus kita perjuangkan adalah hidup dalam kekudusan Allah. Ya, supaya paham. Bapak Ibu, tentu pilihan ini juga berdasarkan respon seseorang. Apakah kamu mau dipilih, apakah kamu mau terpilih, tergantung responmu, bukan tergantung Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu sangat menyedihkan. Kenapa? Banyak orang Kristen kalau sudah merasa percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dia yakin pasti selamat masuk surga kalau mati nanti. Padahal dalam Matius pasal 7 ayat 21-23 menyatakan tidak demikian. Di situ dinyatakan bahwa sekalipun seseorang sudah mengadakan banyak mujizat, prestasi melayanan, ngusir setan dan sebagainya bla bla bla, ya kan? Menyembuhkan orang sakit, prestasi pelayanan. Tetapi kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa atau tidak hidup dalam kekudusan Allah, dia bisa ditolak Tuhan. Itu. Ya, konsekuensinya seperti itu. Walaupun seorang pendeta sudah melakukan prestasi pelayanan mujizat luar biasa apapun itu, kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa, dia tidak dikenal oleh Tuhan, alias ditolak. Yang diterima Tuhan berdasarkan Matius 7 ayat 21-23 adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. That's it. Nggak ada yang lain. Ya, gitu loh. Jadi Bapak Ibu jangan lengah, jangan terlalu pede ya. Merasa sebagai orang Kristen lalu punya keyakinan pasti masuk surga. Enggak. Masalah kepastian masuk surga itu bukan pakai keyakinan, dinalar di pikiran. Tapi kepastian masuk surga itu adalah sejak kita hidup di bumi ini kini sudah kita mengalaminya. Tahu kita, udah tahu karena kita mengalami hubungan dengan Tuhan seperti itu. Itu baru benar. Kalau hanya modal yakin-yakin bahaya, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu,
Percaya itu bukan hanya dalam pikiran. Percaya itu bukan hanya di nalar. Tetapi percaya itu harus ada tindakan konkret nyata dalam hidup. Gitu ya, harus dipahami. Jadi Bapak Ibu, semua potensi yang Tuhan berikan kepada kita haruslah digunakan untuk meraih kekudusan hidup atau kesucian hidup. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya batasi hari ini kita menyoroti tentang kekudusan, ya. Jadi fokus kita kepada kekudusan hidup, ya. Memang potensi yang Tuhan berikan harus kita gunakan untuk meraih bukan sekedar kesucian aja, semua lain hal. Tapi karena kita temanya yang harus diperjuangkan ini menyoroti perihal tentang kekudusan, karena kekudusan ini sangat penting bagi hidup orang Kristen, maka kita hanya membatasi penyorotan bidang kesucian. Jadi jangan nanti sobat ada yang berpikir, loh, yang lain gimana? Kok enggak? Nah, enggak, ini Anda harus paham dulu. Kita menyoroti tentang kesucian. Jadi Bapak Ibu, perumpamaan talenta yang ditulis dalam Matius 25, ya, kalau Anda orang Kristen udah pasti bacalah pernah itu Matius 25 bicara tentang yang dikasih talenta 5, kasih 2, ya kan? Dikasih 1. Itu yang bicara tentang itu, ya. Itu sesungguhnya lebih dekat bertalian dengan hal kekudusan atau kesucian hidup, atau bicara tentang kualitas hidup yang harus dicapai seseorang. Jadi Tuhan udah kasih potensi sama kita. Masing-masing di sini potensinya ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ya, itu sehubungan dengan potensi Anda untuk hidup berkualitas atau mencapai kesucian kekudusan hidup. Itu maksudnya, ya, gitu. Jadi setiap orang percaya mendapat kesempatan yang berbeda. Ada 5, ada 2, ada 1, ya. Kesempatannya berbeda sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Tapi ini ingat, tetapi seberapa yang Tuhan berikan kepada kita, apakah 1, apakah 2, 5, ingat baik-baik, harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh itu. Potensi itu harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau fasilitas yang sudah Tuhan sediakan kepada kita, talenta atau potensi-potensi tadi berupa 1, ada yang 2, ada yang 5, tidak digunakan secara bertanggung jawab, maka kesempatan itu akan hilang dan tidak ditemukan lagi. Kesempatan hanya 1 kali hidup di manusia di bumi ini. Setelah mati nggak ada kesempatan lagi. Jadi ingat, kesempatan kita hanya 1 kali di bumi ini untuk memanfaatkan fasilitas yang Tuhan berikan tadi. Ya, untuk hidup dalam kesucian. Pergunakanlah itu mulai sekarang. Sejak hari ini hidup kita di bumi ini. Bukan nanti, ya, sekarang gitu loh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengalami pertumbuhan kesucian atau kekudusan hidup yang baik, maka seseorang harus memiliki kerinduan yang kuat untuk memahami semua yang Bapa kehendaki atas hidupnya. Jadi kita harus punya kerinduan yang kuat untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki hidup atas hidup kita. Baru kita bisa mengalami pertumbuhan kesucian yang kuat. Kalau Anda tidak merindukan Tuhan, ya, tidak merindukan kerajaan surga, tak mungkin Anda akan memiliki pertumbuhan kesucian yang baik. Nggak mungkin. Nonsen. Bohong, nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu, milikilah dulu, ya, kerinduan yang kuat untuk memahami semua kehendak Bapa atas hidup kita. Baru kita bisa berjuang untuk masuk dalam kekudusan Allah itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya, haruslah berusaha memenuhi apa yang dikehendaki Bapa untuk dilakukan. Makanya Matius 7 ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu, Anda sebagai orang percaya harus memenuhi apa yang dikehendaki Bapa untuk dilakukan.
Oleh karena itu kerinduan untuk melakukan kehendak Bapa inilah yang dimaksud dengan haus dan lapar akan kebenaran. Sepanjang Anda tidak haus dan lapar akan kebenaran, maka Anda sulit untuk mengenal dan melakukan dan punya kerinduan untuk melakukan kehendak Bapa. Mungkin. Tolong Pak Michael, Matius 5:6 dibacakan kebenaran firman-Nya. Matius 5 ayat 6. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Oh. Ya, harus punya haus dan lapar akan Tuhan. Maka mereka akan dipuaskan. Baru bisa kita mengenal dan melakukan kehendak Bapa. Jadi Bapak Ibu, orang yang berkerinduan untuk mencapai kesucian atau kekudusan hidup yang menyukakan hati Bapa, karena kalau kita punya kerinduan untuk mencapai kesucian hidup, pasti menyukakan hati Bapa. Pasti dia dapat meraihnya. Tidak mungkin tidak dapat meraihnya. Ya, pasti bisa. Jadi jangan mendengarkan kata orang dunia. Kalau kata orang dunia, mana mungkin bisa hidup kudus di bumi ini yang udah rongsok, rusak, nggak karu-karuan. Ya memang, seperti itu keadaan dunia ini. Nggak mungkin kita bisa hidup dalam kekudusan, kesucian hidup. Karena dunia ini udah rusak banget gitu loh. Dia akan berusaha kita untuk ikut-ikutan di dalam gerak-gerak daripada cara hidup, cara pikir orang dunia. Pasti. Tapi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, jangan dengar orang dunia. Tapi dengarlah apa kata Alkitab. Apa Alkitab kata, itulah dengar. Bukan orang dunia. Ya, amin. Alkitab bilang bisa. Bukan tidak bisa. Ya. Ingat apa kata firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya ketika Tuhan diperlihatkan dengan pengikutnya, ya, yang Tuhan berfirman seperti ini, contohnya di Alkitab, ya, pasti saudara sudah pernah membacakannya. Yang Tuhan bilang, alangkah sukarnya orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih gampang seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Lalu pengikut-pengikut yang mengikut Yesus berkata, loh, kalau demikian siapa yang diselamatkan? Terus Tuhan bilang apa? Bagi manusia tak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu konteksnya gitu. Maksudnya gini loh. Kalau kamu mau hidup dalam kekudusan, ini konteks kita kekudusan ya. Kamu bisa. Tuhan membuat kita bisa. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita benar-benar mau sungguh mau hidup dalam kekudusan. Ya. Paham ya Bapak Ibu? Ini kena banget nih dengan quote yang di forward sama Pak Uta Galung pada hari ini. Ya. Ini memang di grup Heaven Natar ya, di grup Kenosis Bandar Lampung panggung nggak ada. Kan seperti ini dia quote-nya dikatakan. Ini berhubungan dengan ini firman nih. Kerjakan saja yang menjadi bagianmu, biar Tuhan yang melakukan bagian yang tidak bisa engkau kerjakan. Sebab apa yang tak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Tuhan semuanya itu menjadi mungkin. Jadi jangan kata bilang nggak mungkin kita bisa kudus. Lah kalau gitu Tuhan bohong dong di firman Tuhannya, orang dia suruh kita hidup kudus, kan? Gitu loh. Jadi lakukan aja bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya, amin. Pasti bisa hidup dalam kekudusan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagi kita, gitu loh. Ya. Harus bersedia apa tidak? Jadi ini saya sampaikan, nih dengar baik-baik. Ini dengar perkataan nih ya, dihayati supaya resap, taruh di pikiran di hati kita. Nih dengar nih baik-baik nih, sepenggal perkataan yang mau saya sampaikan. Ini bicara kekudusan ya. Tidak ada yang sulit kalau sudah dilakukan dan dibiasakan. Benar ya? Bisa diterima ya? Saya ulang lagi ya. Tidak ada yang sulit kalau sudah dilakukan dan dibiasakan. Tetapi akan menjadi sulit dan tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak pernah diusahakan atau dilakukan dan dibiasakan. Ya ulang ya. Ayat ini
Bagus ini perkataan ini ya. Ini supaya kita bisa, supaya kita ngerti. Hidup dalam kekudusan itu biasa, tinggal membiasakan diri untuk melakukannya apa tidak. Saya ulang, tidak ada yang sulit kalau sudah dilakukan dan dibiasakan. Tetapi akan menjadi sulit dan tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak pernah diusahakan untuk dilakukan dan dibiasakan. Seperti itu. Kekudusan itu kalau kamu mau lakukan ya bisa. Dan dibiasakan. Jadi nggak ada kata tidak mungkin. Mungkin. Bagi Tuhan mungkin. Memang secara kacamata manusia, wah dunia ini udah rusak berat ya. Nggak mungkin kita bisa hidup kekudusan di atas muka bumi ini. Karena situasinya sudah mengajak kita untuk hidup dalam kekudusan. Nggak bisa hidup dalam kekudusan. Memang seperti itu, tapi ingat. Jangan mendengarkan apa kata orang dunia. Tetapi dengarkanlah apa Alkitab katakan. Lakukan. Amin. Baik. Jadi dalam hal mencapai kesucian itu seperti itu. Ya. Biasakan. Lakukan. Nanti akan menjadi mungkin dan terbiasa. Nah, bukan suatu hal yang mustahil lagi. Jadi Bapak Ibu, kebenaran hari ini yang kita dengar sama-sama, haruslah hal ini menggerakkan kita untuk memperhatikan langkah kita setiap detik, setiap menit, dan jam. Melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini, ya kebenaran ini haruslah menggerakkan kita loh untuk memperhatikan langkah kita setiap detik, menit, dan jam. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan sudah sesuai enggak dengan kehendak Bapa? Oleh sebab itu, kalau kita salah, kita harus cepat atau segera memperbaikinya. Segera tuntaskan langsung pada saat itu juga dengan Tuhan apabila kita melakukan kesalahan-kesalahan. Jangan ditunda, jangan cuek, jangan pura-pura masa bodoh. Bahaya nanti bagi kamu sendiri gitu loh. Karena kalau udah membiasakan seperti itu, nanti terus panjang hidupmu seperti itu. Akhirnya hidupmu nggak beres sama Tuhan. Jadi kita harus membiasakan diri melakukan kehendak Tuhan tanpa perlu memaksakan diri untuk itu. Karena sudah menjadi kebiasaan. Amin. Kalau kita sudah membiasakan diri untuk membereskan segala sesuatu hal yang kita lakukan saat itu dengan Tuhan. Ya. Maka dengan demikian, bukan hanya dosa atau kesalahan masa lalu yang dianggap telah beres atau dibereskan. Melainkan kemungkinan untuk berbuat salah lagi juga sudah dihilangkan. Karena segala sesuatu kita tuntaskan dengan Tuhan saat itu juga. Misalnya kita melakukan salah, Tuhan ampuni ya, aku tadi meleset loh, salah. Harusnya nggak boleh aku melakukan perkataan A tadi. Kenapa aku masih meleset? Ampuni aku Tuhan ya. Nah setelah itu kalau kamu melakukan hal itu kan nggak mungkin besok-besok kamu lakukan lagi. Ya kan? Itu ada remnya. Karena kita membiasakan diri untuk menyelesaikan kesalahan pada saat itu aja. Ya, Bapak Ibu, amin ya. Jadi kemungkinan untuk berbuat salah lagi ke depan juga otomatis bisa dihilangkan. Karena membiasakan diri, kita ingat, loh aku sudah melakukan ini, masa melakukan lagi? Nggak boleh ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini orang yang menerima pengampunan dari Tuhan adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Nah, saya tanya dulu ya. Anda semua ini sudah menerima pengampunan dari Tuhan tidak? Angkat tangan yang sudah menerima pengampunan. Sudah ya? Saya yakin semua pasti sudah merasa dan tahu sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Tapi kalimat selanjutnya yang saya ucapkan ini harus diperhatikan ya. Jangan hanya mau menerima pengampunan dari Tuhan. Ini harus dipahami. Orang yang menerima pengampunan dari Tuhan adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengubah hidupnya. Gitu. Jangan hanya mau menerima pengampunan, lalu mengabaikan tanggung jawab untuk mengubah hidupnya. Nggak cengli kalau kayak gitu katanya Tuhan. Berarti kamu mau memanfaatkan Tuhan atau mau mengeksploitasi Tuhan. Jadi orang yang menerima pengampunan
dari Tuhan adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengubah hidupnya. Inilah yang baru disebut sebagai anugerah yang bertanggung jawab. Jangan kamu hanya punya pikiran mindset pendek, dangkal seperti yang lama. Udah selesai di kayu salib, Tuhan sudah selesaikan. Aman, udah beres. Nanti pasti masuk surga. Kamu nggak bertanggung jawab dengan anugerah Tuhan kalau seperti itu. Ya, Bapak Ibu, paham ya? Harus bertanggung jawab. Kalau menerima pengampunan dari Tuhan, artinya kita harus memiliki tanggung jawab untuk mengubah hidup kita. Bukan udah selesai urusan. Haleluya, ya Bapak Ibu. Jadi, dengar baik-baik. Orang yang menerima pengampunan Tuhan, harus dia memberi diri diperbaiki oleh Tuhan. Ya, paham ya? Ini kan semua sudah mengaku menerima pengampunan Tuhan, berarti Anda harus memberi diri diperbaiki oleh Tuhan. Jadi perbaikan di sini adalah perbaikan dari gambar Allah yang rusak. Dalam hidup manusia yang berdosa, kan udah rusak gambar diri Allahnya. Jadi gambar Allah yang rusak itu harus diperbaiki. Diperbaiki gimana, Pak? Untuk dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Yaitu apa rancangan Allah semula? Yaitu kita memiliki gambar diri, rupa, dan gambar Allah. Gitu. Gitu. Ya, amin. Jadi kita harus dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Itu kan ada di Kejadian 1 ayat 26 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah ini udah rusak akibat dosa. Makanya kita harus kembali kepada rancangan semula Allah. Itu maksud keselamatan itu loh. Jangan udah selamat, percaya Yesus. Loh, kedatangan Tuhan Yesus menyelamatkan kita kan bukan titik, yaitu supaya kita dikembalikan kepada rancangan semula Allah, yaitu segambar dan serupa. Karena segambar dan serupa kita sekarang kan sudah rusak akibat dosa. Gitu ya, paham ya? Ya jangan langsung main-main instan-instan, simple, udah beres di kayu salib. Enggak. Belum beres. Itu hanya salib itu tahap awalmu untuk menuju kepada keselamatan yang sempurna di langit baru dan bumi baru sebagai anggota kerajaan surga. Jadi salib itu jangan dijadikan titik loh. Tapi langkah awal untuk menuju kesempurnaan dalam keselamatan kita. Paham ya? Amin. Haleluya. Oke. Orang Kristen yang tidak berani hidup suci, orang Kristen yang tidak berani hidup dalam kekudusan, berarti dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dengar baik-baik. Di dunia yang jahat sekarang yang rusak ini, hampir banyak orang Kristen gak berani hidup dalam kekudusan. Berarti dia tidak berani percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti sebenarnya dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang tersebut belum berani hidup dalam kekudusan Allah, berarti dia belum percaya. Percayanya masih di nalar pikiran. Dia hanya menciptakan Tuhan Yesus di fantasi dia. Aku percaya kepada ya itu percaya kepada Yesus, bukan Yesus yang sejati dia percaya. Yesus fantasi namanya, yang dia ciptakan di dalam pikiran dia. Orang tidak mau hidup dalam kekudusan kok ngaku-ngaku percaya Kristus, berarti itu Kristus fantasi. Itu loh. Paham ya? Amin. Percaya itu kan artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Nah, kamu kalau percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kamu harus menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Kalau seorang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, artinya dia bersedia untuk hidup dalam kesucian Allah. Clear, seperti itu. Amin. Percaya Yesus, artinya kamu harus ikut jejak Kristus. Gitu. Percaya Yesus, berarti harus bersedia hidup dalam kesucian kekudusan Allah. Sama. Jadi jangan mensederhanakan kekristenan, Bapak Ibu, ya. Ubah mindsetnya gitu loh, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa
kita harus sempurna seperti Bapa. Itu clear jelas Matius 5 ayat 48 berkata gitu. Tolong Bapak Michael dikumandangkan. Matius 5 48. Matius 5 ayat 48. Hmm. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kan itu kan berkata Tuhan Yesus. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Kan perintah itu. Tapi kan banyak orang Kristen berkata, oh mana mungkin bisa sempurna seperti Bapa hidup di dunia. Ya udah, berarti ini kan perkataan Tuhan Yesus. Berarti kamu nggak percaya dong sama Tuhan Yesus kalau seperti itu anggapan pemikiranmu. Itu aja, sederhana kok kita. Berarti Anda tidak percaya. Orang ini Tuhan Yesus kok yang berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Loh kok kamu bilang nggak bisa? Berarti kamu nggak percaya sama Tuhan Yesus. Udah, gampang kok. Sederhana, kita langsung kasih poinnya di situ. Karena kalau kita percaya Yesus, berarti kita hidup seperti Kristus hidup. Nah, amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kekudusan atau kesucian hidup orang percaya haruslah selalu bertalian dengan keagungan kepribadian. Jadi kalau kita bicara tentang kekudusan itu menunjukkan pada keagungan kepribadian kita. Seperti keagungan pribadi Bapakmu di surga. Jadi seharusnya ya Bapak Ibu, Allah itu kan agung ya. Jadi kalau kita mau seperti Kristus, harusnya kepribadian kita itu haruslah seperti keagungan Bapa. Lalu orang berkata, melihat, siapa ya ini Tuhannya? Kalau dia lihat kita agung gitu seperti keagungan Bapa, dia pasti bingung. Siapa nih ya Tuhannya ini? Pasti benar, nggak salah nih Tuhannya. Gitu loh. Jadi kehidupan kita itu menjadi saksi. Firman itu kita bunyikan melalui kehidupan kita. Itu bukan firman yang belum tentu orang bertobat. Tapi kalau firman Tuhan itu kita bunyikan melalui hidup kita, itu bisa banyak orang bertobat, Pak. Ya, penginjilan itu seharusnya seperti itu. Firman yang kita bunyikan melalui kehidupan nyata kita. Amin. Amin. Bukan baba-baba menurut Yohanes pasal 3 ayat 16 bla 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 bla. Dia juga bilang, menurut kitabku juga begitu, Pak, bla bla bla. Dia pasti bilang gitu. Nggak kena. Jadi firman itu harus kita bunyikan melalui kehidupan kita. Itulah yang akan menggores orang. Jadi keagungan Bapa itu terpancar melalui kehidupan kita. Amin. Itu yang akan mengubah orang lain. Dia lihat, Allahnya siapa orang ini? Kok agung benar orang ini? Dia pasti berubah. Heran dia gitu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, orang percaya harus menjadi anak-anak Allah yang memancarkan keagungan Bapa. Jangan kamu jadi batu sandungan. Gara-gara jadi batu sandungan, orang tidak mengenal Tuhan akhirnya. Nggak boleh ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dengar. Tidak bisa tidak orang percaya harus hidup dalam kesucian Bapa. Harus hidup dalam kekudusan Bapa. Yang sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Firman Tuhan udah jelas kok dikatakan kita harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kok ada loh gitu yang bisa bilang kita sudah kudus otomatis karena Allah itu kudus otomatis kita kudus. Nikmati aja dalam kekudusannya. Ngawur gitu loh. Coba tolong Pak Michael Ibrani 12 ayat 9 sampai 10 dibacakan supaya kita sama-sama bisa mendengarnya dan menelaahnya ke dalam firman ini sesuai dengan konteks tema khotbah kita pada hari ini. Ibrani 12 ayat 9 sampai 10. Ya. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita beroleh bagian
atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Perintah. Itu perintah. Gitu loh. Bukan otomatis. Selama ini yang kita pahamin kan gitu, otomatis udah. Instan loh, gitu loh. Nggak ada ya. Oleh sebab itu tidak bisa tidak orang percaya harus hidup dalam kekudusan Bapa ya, yang sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah tadi. Jadi Allah itu sebenarnya mau menjadikan orang percaya, mau menjadikan orang Kristen sebagai orang kudus. Tetapi kalau seseorang itu menolaknya, maka Allah tidak memaksanya. Itu tergantung free will, kehendak bebas kita. Yang penting Tuhan sudah kasihkan perintah. Sama kayak Hawa di Taman Eden udah diperintahkan, jangan makan buah itu. Kalau kau makan buah itu kau mati. Udah Tuhan lepaskan kan. Tuhan gak ikut campur lagi karena dia punya kehendak free will, yang kehendak bebas dia. Sebenarnya saya mau nanya, kalau waktu ada Hawa mau ngambil buah terlarang itu, dipaksa Tuhan untuk tidak ngambil, bisa nggak? Bisa. Tapi kan Tuhan tidak melakukan karena melanggar hakikat Tuhan, melanggar tatanan Tuhan. Begitu juga hari ini sama kita. Tuhan nggak akan melanggar tatanannya, yang tapi Tuhan bilang, kejarlah kekudusan. Ya kan? Ambil bagianlah dalam kekudusan Allah. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Banyak lagi ayat di firman ini tentang itu ya. Tuhan sudah kasih perintah. Sekarang masalahnya kamu mau meresponi apa tidak. Kalau kamu menolak, yaitu urusan kamu nanti di kekekalan. Kan ada tata pengadilan nanti ya. Ada tata pengadilan Kristus yang menentukan itu. Ya. Jadi Tuhan nggak akan memaksa kita. Jadi Bapak Ibu, memaksa bukanlah hakikat Allah. Jadi dari hal ini, ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa mendapatkan fakta, kita bisa peroleh fakta bahwa ada orang-orang yang bersedia bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Tetapi di lain pihak banyak juga orang yang menolaknya. Jadi dari hal ini juga kita memperoleh fakta bahwa orang percaya bisa menjadi orang yang menang atau menjadi orang yang kalah. Itu tergantung Anda meresponi perintah Allah. Gitu aja. Nanti ada tata pengadilan Kristus kok ya. Jadi tolong ubah mindsetnya. Jangan merasa kayu salib sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Lalu suka-suka aku, nggak bisa. Itu masih tahap awal kita menuju kepada keselamatan yang sempurna di langit baru dan bumi baru nanti. Amin. Angkat tangan yang amin. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu, dari kesimpulan tersebut yang sudah kita sampaikan bersama-sama tadi, jelas bahwa hidup adalah perjuangan. Sebagaimana kita udah baca tadi ayat Lukas 13, ayat 23-24. Gak usah dibaca. Berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak. Banyak orang berusaha untuk masuk, tapi tidak dapat. Kalau hanya berusaha aja nggak bisa. Rupanya harus berjuang ya. Gitu loh. Berusaha aja nggak bisa, tapi harus berjuang. Jadi kesimpulan tersebut jelas bahwa hidup adalah perjuangan. Anda mau ikut apa enggak? Gitu loh. Kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Nantilah pertanggungjawabkan di tahta pengadilan Kristus. Haleluya, amin. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Kesucian haruslah diperjuangkan. Mutlak ya, dalam hidup orang Kristen, dalam hidup orang percaya. Kesucian, kekudusan itu mutlak harus diperjuangkan. Dengar tuh baik-baik. Kesucian hidup tidak dapat dimiliki orang percaya dengan sendirinya atau secara otomatis. Harus diperjuangkan. Dan itu mutlak ya, dengar tuh. Mutlak harus menjadi bagian hidup kita.
Tidak bisa, tidak. Karena kalau tidak, Anda tidak akan ketemu Tuhan. Tidak bisa melihat Tuhan. Kalau tidak bisa melihat Tuhan berarti ya nggak sampai dong di surga. Orang Tuhan yang ada di surga kok. Firman Tuhan Ibrani 12:14 katakan apa tadi? Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Sedangkan Allah ada di surga. Jadi tanpa kekudusan hidup, Anda tidak akan bisa sampai ke surga. Itu sama dengan artinya. Amin ya? Amin. Amin ya Bapak Ibu? Amin. Jadi ya, nasihat saya kepada Bapak Ibu semua, jangan kau sia-siakan hidupmu di bumi yang sementara ini ya, jangan main-main lagi deh ya. Nggak ada waktu lagi untuk kita main-main lagi hidup di bumi ini. Haruslah sungguh-sungguh carilah Tuhan selagi dia dapat ditemui, kejar Tuhan dimanapun dia berada. Nggak boleh, harus itu hidup kita. Jangan sia-siakan waktu yang ada ya, karena waktu itu nggak bisa diulang lagi. Karena kalau Anda sia-siakan akan lewat begitu saja. Amin. Berkat-berkat Tuhan akan lewat begitu aja. Kejar, cari Tuhan terus dalam hidupmu. Kejar dia terus, cari dia dalam hidupmu hari lepas hari. Maka akan Anda terpuaskan dalam hidupmu. Kenapa? Karena kan Anda harus mengerti bahwa dalam jiwa hidup kita ini ada satu rongga kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun dan siapapun. Hanya satu yang bisa yang mengisi rongga kekosongan dalam jiwa kita. Siapa itu? Tuhan saja. Amin. Tidak ada yang lain. Amin ya? Amin. Tidak ada yang lain. Jadi jangan sampai kita terlepas sampai selama-lamanya, terhilang dari hadirat Tuhan. Ya. Jadi kekosongan jiwa kita itu, yang rongga dalam jiwa kita masih kosong itu, haruslah kita isi dengan Tuhan. Makanya kejar Tuhan, kejar, cari dia selagi masih bisa kita jumpai, cari, kejar terus Tuhan, gitu. Maka Anda akan terpuaskan dan Anda akan mendapat apa? Kelegaan, anapauso dalam hidupmu hari lepas hari. Amin. Amin. Angkat tangan kalau yang amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada sore ini. Bapakku di surga, terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh dilengkapi dengan pengertian tentang perjuangan kami hidup di bumi haruslah mengenakan kekudusan Allah. Meraih kekudusan Allah adalah mutlak, harus diperjuangkan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, tanpa kekudusan kami tidak akan bisa melihat Tuhan. Artinya kami nggak bisa sampai di langit baru dan bumi baru sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami pribadi lepas pribadi yang ada di Zoom ini, supaya kami meresponi kebenaran firman Tuhan sore hari ini, supaya kami berjuang Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman ini, yaitu bagaimana kami meraih, mengejar, mengupayakan berjuang untuk masuk dalam kekudusan Allah, untuk memperjuangkan mengambil bagian dalam kekudusan Allah, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Karena bicara tentang kekudusan Bapa adalah hal yang mutlak bagi kami sebagai orang percaya. Tolong bantu kami Tuhan untuk mewujudkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan.